Hey, mari kita belajar mengenai kimia. Kimia adalah ilmu yang menarik dan indah tentang materi. Tidak hanya membuat kita kagum, tapi juga memberi kita pemahaman mendalam tentang dunia. Memahami dunia akan membawa kita kepada kemampuan untuk menikmati dunia. Dan saya rasa tidak ada yang dapat mengajari kita lebih baik tentang dunia yang lebih baik daripada kimia. Kimia menyimpan rahasia bagaimana kehidupan pertama kali terbentuk, bagaimana kanker disembuhkan, bagaimana ponsel yang mungil dapat memiliki hard drive berkali-kali lipat daripada komputer yang paling canggih zaman dulu. Kimia adalah ilmu tentang bagaimana tiga partikel kecil seperti proton, neutron, dan elektron bergabung dalam membentuk triliunan kombinasi, yang akhirnya kita anggap itu sebagai benda atau materi. Ya, semuanya. Sekarang, kimia adalah sebuah ilmu yang aneh. Terkadang dibicarakan seperti sebuah jembatan antara dunia yang sangat abstrak dari fisika partikel dan ilmu pengetahuan yang lebih tampak seperti biologi. Kimia memiliki semuanya. Ilmuwan gila, pemberitahuan yang baru, hal yang dapat dipraktikkan, yang tidak dapat dipraktikkan, obat-obatan, makanan, keindahan, kehancuran, kehidupan, dan kematian. Kimia berisi jawaban dari pertanyaan yang tidak pernah kalian tahu sebelumnya. Jadi hari ini, mari kita mulai. Mungkin dengan ide terbesar sepanjang masa dan beralih dari sana. Benda terbuat dari atom. Ketika teori atom pertama kali dikemukakan, kedengarannya sangat gila. Dan ya, kita menyebutnya teori atom, menggunakan definisi ilmiah dari teori, yang merupakan sebuah kumpulan ide yang teruji yang menjelaskan banyak pengamatan yang berbeda, yang bukan definisi sehari-hari dari teori, yang berarti perkiraan. Untungnya, sekarang tak lagi seorang pun mengatakan bahwa atom hanyalah sebuah teori. Tapi itu belum lama ketika orang terakhir kali mengatakannya. Dan tebak siapa yang mengakhirinya? Einstein. Atom telah dikemukakan sejak lama pada abad ke-20. Tapi tidak ada yang benar-benar menganggapnya nyata sampai Einstein membuktikan secara matematis keberadaan atom dan molekul pada 1905, bahwa masalah itu kini benar-benar telah diselesaikan. Dan mungkin kalian berpikir Einstein hanyalah tentang relativitas dan EMC², tapi dia juga membuktikan bahwa atom itu ada. Pada 1827, seorang ahli botani bernama Robert Brown sedang mengamati serbuk sari di dalam air melalui sebuah mikroskop, dan dia memperhatikan bahwa serbuk sari itu bergoncang secara acak bahkan ketika tidak ada gerakan yang mengharuskannya bergoncang, yang merupakan sebuah misteri untuk waktu yang lama sampai pada 1905 ketika Einstein memberikan teori bahwa fenomena ini disebabkan oleh partikel-partikel atom yang belum terbukti, yang sebenarnya memukul serbuk-serbuk sari tersebut. Dia menuliskan beberapa rumus matematika menunjukkan bahwa teorinya memprediksikan gerakan ini hampir secara sempurna. Dan setiap orang harus mengakui bahwa ya, keping-keping materi yang kecil dan berlainan inilah yang memukul serbuk sari. Dan dengan demikian, molekul dan secara luas atom pasti ada. Saat ini, kita mengingat ahli botani ini dan penemuannya dengan menyebut gerakan yang diamati sebagai gerak Brown. Mungkin sedikit terdengar gila bahwa setiap benda yang pernah kalian sentuh terbuat dari sejenis bola yang kecil. Ini dimulai ketika orang ingin memotong benda terus-menerus pada akhirnya, dan tentu saja ternyata tidak ada pisau yang cukup tajam untuk melakukan hal tersebut. Anda berakhir dengan sebuah bagian yang murni dan tidak dapat dihancurkan dari zat tersebut. Kata atom memang berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak terbagi. Walaupun seperti yang kita pelajari dalam Perang Dunia II, atom pun dapat dibagi-bagi.
Jadi, hal-hal yang menurut kita adalah benda terbuat dari atom. Partikel kecil yang berbeda mempunyai sifat khusus yang bergantung dari susunan 3 partikel subatomnya. Ada proton yang berat dan bermuatan positif, ada neutron yang seukuran proton tetapi netral, dan elektron, si mungil mengesankan yang bermuatan negatif yang hampir tidak memiliki massa sama sekali, kira-kira 1800 kali lebih kecil dari massa proton maupun neutron. Proton dan neutron berada dalam inti atom sehingga mereka merupakan partikel inti dan bisa kita sebut sebagai nukleon. Elektron berada di sekitar inti dan merupakan bagian atom yang melakukan semua hal kimia yang menakjubkan. Sebelum kita bergulat dengan elektron, kita harus terlebih dahulu memahami sifat-sifat nukleon. Jumlah proton dalam suatu atom menentukan unsur apakah atom tersebut. Sebuah atom dengan 79 proton pasti emas, 2 proton helium, 6 proton pasti karbon. Nomor atom berada di bagian atas kotak dalam tabel periodik karena hal itu merupakan sifat penentu unsur tersebut. Jadi, atom perak dengan 47 proton dan intinya pasti inti atom perak. Semua tergantung dengan apa yang dilakukan oleh elektron atom tersebut dan dengan apa elektron tersebut berikatan. Atom itu bisa saja merupakan bagian bahan kimia yang berwarna perak, hitam, ataupun beracun maupun obat dari suatu penyakit. Tetapi apapun bahan tersebut, atom tersebut tetaplah atom perak dan tetap merupakan atom perak mungkin selamanya, karena bilangan inti sangat sulit diubah. Nomor atom merupakan jiwa suatu atom. Atom perak tetap atom perak karena nomor atom. Ngomong-ngomong, neutron juga penting, tetapi mereka tidak mengubah unsur apakah atom tersebut. Salah satu dari 2 prinsip untuk segala yang berbau kimia adalah muatan. Dan karena neutron tidak bermuatan, mereka biasanya tidak mengubah sifat sebuah atom. Meski begitu, neutron itu sangat penting.